Bu Laila sudah siap apa belum ya? Nggih, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Siti Maryam Munjiat, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Classroom Manajemen PAI. Izinkan kami memperkenalkan kami dari kelompok 6, insya Allah akan memaparkan materi tentang variasi metode dan media pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa. Tantangan utama untuk guru pendidikan agama Islam adalah membuat pembelajaran tersebut menjadi tetap relevan, menarik, dan tidak monoton. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan variasi metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk membahas mengenai materi tersebut. Untuk itu kami persilahkan. Monggo Ibu Lailatul. Di variasi metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam konteks PAI, pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Variasi metode pembelajaran dapat ada 3 metode. Pertama, metode ceramah. Penyampaian informasi secara lisan yang efektif untuk materi konseptual dapat dipadukan dengan tanya jawab. Kedua, metode diskusi. Mengembangkan pemikiran kritis dan keberanian berpendapat melalui diskusi kelompok. Yang terakhir, demonstrasi dan praktik. Efektif untuk keterampilan langsung seperti wudhu, sholat, dan ritual keagamaan. Variasi Masih variasi ada, Bu? Oh, ini variasi lanjutan metode untuk materi. ini ya, variasi metode pembelajaran PAI. Tanya jawab, evaluasi pemahaman dan penguatan materi melalui interaksi aktif. Yang kedua, problem solving, menganalisis masalah nyata dan mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Cooperative learning, kerja sama kelompok dengan model siswa atau think pair share. Storytelling, menyampaikan pesan moral melalui kisah Nabi dan tokoh Islam. Variasi media pembelajaran PAI. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, serta minat belajar peserta didik. Pemanfaatan media yang bervariasi membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Pertama, dengan media visual. Gambar, foto, bagan, dan peta konsep untuk memperjelas materi abstrak seperti rukun iman. Yang kedua, dengan media audio.
rekaman murotal Al-Quran, ceramah, dan lagu religi untuk menciptakan suasana hidup. Yang ketiga dengan media audiovisual, yakni video pembelajaran, film islami, dan animasi interaktif untuk materi kompleks. Yang keempat dengan media digital, aplikasi Islam seperti e-learning dan platform daring untuk pembelajaran interaktif. Yang kelima, media lingkungan, masjid, sekolah, dan kunjungan edukatif untuk pembelajaran kontekstual. Oke. Kok sini ya? Terus Baik, saya lanjut. ucapkan terima kasih Ibu. Untuk yang melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu Ibu Nikmah, monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Laila, yaitu urgensi variasi dalam pembelajaran PAI. Urgensi variasi sendiri itu adalah pentingnya bermacam-macam metode maupun media yang digunakan dalam pembelajaran PAI, diantaranya yaitu satu, untuk menghindari kejenuhan. Bahwasanya peserta didik diberikan metode dan media yang bervariasi itu tujuannya agar pembelajaran berlangsung itu tidak menjenuhkan atau tidak monoton. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan gaya belajar. Ada kalanya siswa itu lebih mudah belajar melalui mendengar, melihat, ataupun praktek secara langsung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterlibatan aktif siswa, baik dalam diskusi, praktik, maupun pemecahan masalah. Kemudian mengoptimalkan pencapaian tujuan PAI, tidak hanya dari aspek kognitif, tapi juga sikap, keterampilan, dan juga pengalaman nilai-nilai Islam. Urgensi yang kelima yaitu membangun pembelajaran kontekstual yang dapat dikaitkan dengan pelajaran kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian pembahasan yang ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode dan juga media dalam pembelajaran PAI. Jadi guru PAI harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memilih metode dan media yang akan digunakan dalam melakukan pembelajaran PAI. Yang mana tujuan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apakah ingin menanamkan pengetahuan, keterampilan, atau menanamkan sikap. Kemudian yang kedua, materi-materi fikih mungkin lebih tepat dengan praktik, sedangkan bisa dengan ceramah ataupun dengan metode lain seperti diskusi. Kemudian yang ketiga, kondisi peserta didik, usia, kemampuan, latar belakang, dan minat siswa juga perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, ada fasilitas dan lingkungan. Jadi media yang dipilih disesuaikan dengan yang tersedia di dalam sekolah tersebut. Yang kelima, kompetensi guru. Bahwasanya guru harus menguasai metode dan juga media yang akan dipakai dalam pembelajaran agar sebuah pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bu Fania. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, apakah suara saya dengaran? Dengaran. Oh ya, terima kasih. Dari apa namanya pembahasan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ibu semuanya, maka saya bisa menyimpulkan
bahwa variasi metode dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan kunci penting untuk menciptakan proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Penggunaan metode yang beragam seperti ceramah, diskusi, jawab, demonstrasi, role playing, hingga pembelajaran berbasis proyek mampu menyesuaikan gaya pembelajaran peserta didik serta meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran. Sementara itu, media pembelajaran baik berupa media visual, audio visual maupun digital interaktif berfungsi memperjelas materi, memudahkan pemahaman konsep abstrak, serta menumbuhkan motivasi belajar. Dengan mengintegrasikan metode dan media secara tepat sesuai tujuan, materi, serta karakteristik siswa, pembelajaran PAI tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan keagamaan. Oleh karena itu, variasi metode dan media dalam pembelajaran PAI menjadi strategi esensial untuk menghadirkan suasana belajar yang lebih hidup, relevan dengan kebutuhan zaman, serta mampu menumbuhkan generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terima kasih, itu adalah kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Pak. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah memaparkan materi untuk pertemuan kali ini. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan ataupun kehilapan. Mungkin itu merupakan salah satu kebodohan dari kami semua. Akhir kata, eh, marilah kita tutup pemaparan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Ya.